Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai bahan bangunan, struktur, serta konstruksi pada bangunan. Namun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 5 dengan saya Nabila Ayu Umera, bersama Anjasari Triputri Sima, Gifari Aulia Ramadhani, Muhammad Fahmi Jufri, serta Firendi Marjevi. Bahan bangunan. Bahan bangunan adalah satu bahan atau material yang digunakan pada pembangunan konstruksi bangunan, seperti sarana dan prasarana. Bahan bangunan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan. Bahan bangunan alami ini dapat kita temukan di alam, seperti kayu, batu, tanah, dan daun. Bahan bangunan buatan biasa dibuat oleh manusia seperti batu bata, keramik, dan PVC. Industri pembuatan bahan bangunan didirikan di banyak negara, dan pembuatan bahan-bahan tersebut biasanya dibagi ke dalam perdagangan khusus tertentu. Terdapat berbagai macam bahan bangunan dan masing-masing fungsinya. Yang pertama yaitu batu bata. Batu bata merupakan suatu material yang terbuat dari tanah liat, dicetak, dan dibakar hingga berwarna coklat kemerahan. Batu bata biasa dapat dijumpai pada rumah dan ruko minimalis. Dengan menggunakan semen sebagai perekat, batu bata bisa bertahan lama, yang biasanya difungsikan menjadi dinding maupun tembok. Yang kedua yaitu mortar. Mortar merupakan bahan bangunan yang memiliki fungsi sebagai perekat dan plester pada struktur bangunan. Mortar sendiri terdiri dari campuran pasir, bahan perekat seperti semen, tanah liat, dan kapur, serta air. Mortar terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, yaitu mortar lumpur, mortar kapur, mortar semen, mortar instan, dan mortar khusus. Mortar ini harus bisa menahan penyerapan air akibat hujan, serta penyaluran gaya yang bekerja pada mortar. Selanjutnya beton. Beton merupakan suatu bahan campuran dari beberapa bahan yang diaduk menjadi satu kesatuan, sehingga mendapat mutu tertentu yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Campuran beton itu sendiri terdiri dari semen, pasir, split, dan air yang dicampur dengan perbandingan tertentu sehingga mendapatkan kekentalan dan tekstur yang pas. Karena jika terlalu encer, batu split dan air semen tidak akan menyatu. Batu split akan turun ke bawah dan air semen berada di atas. Begitu juga kalau terlalu kental. Beton yang dicetak tidak akan padat dan akan memiliki banyak lubang yang bisa menyebabkan pembesiannya terkena udara dan berkarat. Beton mempunyai ketahanan terhadap gaya tekan, tetapi tidak bisa menahan gaya tarik. Jadi, untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan beton, diusahakan lebih banyak pada daerah yang menerima gaya tekan. Selanjutnya yang keempat adalah besi. Besi merupakan logam yang paling banyak bisa ditemukan di alam. Diketahui besi sebagai unsur yang paling banyak membentuk bumi, yaitu kira-kira 4,7 hingga 5%. Besi merupakan logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Hal ini karena kelimpahan besi di kulit bumi cukup besar. Pengolahannya relatif mudah dan murah, dan besi mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan dan mudah dimodifikasi. Besi yang biasa digunakan sebagai material bangunan adalah besi 6 inci, 8 inci, 10 inci, 12 inci, 14 inci, 16 inci, dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima adalah baja. Penggunaan baja dalam struktur hampir tidak terbatas, karena baja memiliki ketahanan terhadap gaya tekan dan gaya tarik yang cukup tinggi. Tetapi dalam penggunaannya, baja hampir selalu diusahakan menerima gaya tarik, karena kesanggupannya menerima gaya tarik yang paling besar. Baja yang digunakan dalam struktur sangat bervariasi. Untuk konstruksi beton bertulang, yang biasa digunakan adalah baja berpenampang bundar. Penampang ini menggunakan istilah ukuran garis tengah dalam milimeter seperti 6 mm, 8 mm, 10 mm, sampai 24 mm. Atau dengan ukuran inci, 1/2 inci,
1 inci, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kayu. Penggunaan kayu sebagai bahan untuk struktur merupakan sesuatu yang cukup lama dikenal manusia. Tampak dari rumah tradisional di Indonesia, banyak yang menggunakan material kayu. Jenis kayu itu sendiri sangat banyak, dan masing-masingnya memiliki kelas yang berbeda berdasarkan kualitasnya. Dalam struktur, bahan kayu dianggap tidak baik jika mendapatkan beban tarik, khususnya kayu yang memiliki banyak mata. Pengolahan kayu dalam bentuk kayu lapis merupakan suatu cara yang baik untuk mengurangi kelemahan kayu. Karena itu, penggunaan kayu lapis sebagai bahan lantai mutunya akan lebih baik daripada menggunakan papan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi konstruksi bangunan. Nah, adanya suatu bangunan, baik itu berupa rumah ataupun jenis bangunan lainnya, tentu sangat erat hubungannya dengan konstruksi bangunan. Dapat diartikan bahwasanya konstruksi bangunan merupakan serangkaian elemen proses pembangunan yang nantinya akan menghasilkan suatu bangunan yang utuh. Konstruksi bangunan merupakan suatu cara atau teknik untuk mendirikan objek bangunan agar sesuai dengan beberapa syarat, yaitu kuat, indah, awet, ekonomis, serta fungsional. Kata konstruksi juga dapat diartikan sebagai satuan bangunan atau infrastruktur pada suatu area tertentu. Konstruksi bangunan juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari konstruksi bangunan itu terletak pada jenis dari konstruksi bangunannya. Namun, jika kita melihat secara keseluruhan, fungsi dari konstruksi bangunan yaitu dapat memperkokoh berdirinya suatu bangunan, membuat desain bangunan yang tahan akan bencana sebagai penopang kebenaran pada konstruksi lain, serta membuat masing-masing struktur pada bangunan saling bekerja sama dalam membentuk suatu kesatuan. Adapun jenis dari konstruksi bangunan terbagi menjadi dua, yaitu konstruksi bagian bawah serta konstruksi bagian atas. Untuk yang pertama, konstruksi bagian bawah. Bagian pertama yang akan dibangun pastilah konstruksi bawahnya. Konstruksi ini nantinya tidak nampak dari luar, namun konstruksi bagian bawah memegang peranan penting dari segi kekuatan. Bagian bawah bangunan berfungsi sebagai penopang adanya beban dari atas serta tanah. Oleh karena itu, perencanaan pembuatan bagian bawah bangunan juga harus matang dengan perhitungan yang tepat. Contoh dari konstruksi bagian bawah yaitu bagian pondasi. Sebagian pondasi berada di dalam tanah, sedangkan beberapa sentimeter dari permukaan tanah. Pondasi memiliki fungsi sebagai penopang beban bangunan secara keseluruhan. Jadi semakin tinggi bangunan maka semakin kuat pula pondasi yang akan dibuat. Pondasi yang paling umum dipakai pada kontur tanah Indonesia adalah tapak, tikar, serta petat beton. Setelah penjelasan mengenai konstruksi bawah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konstruksi atas. Konstruksi atas berbeda dengan konstruksi bagian bawah. Konstruksi atas jelas terlihat dari luar. Konstruksi ini meliputi bagian kolom, balok, sampai ke rangka atap. Konstruksi bangunan atas juga harus kuat. Bahannya harus sesuai spesifikasi. Tentunya material untuk bangunan tinggi pun jelas berbeda. Ada 4 jenis konstruksi bagian atas bangunan. Fungsi masing-masing bagian konstruksi ini berbeda, yaitu yang pertama itu struktur kolom. Kolom merupakan bagian bangunan yang berbentuk batang vertikal. Kolom biasanya terletak pada setiap sudut dinding bangunan. Kolom menyambung langsung dari bagian cakar ayam pondasi. Kekuatan kolom juga menentukan kekuatan bangunan yang dirancang. Fungsi utama kolom adalah pendistribusi beban dalam bangunan. Kolom juga berfungsi menahan semua material atau objek yang ada di dalam rumah, baik material yang menempel dalam struktur bangunan ataupun perabotan dan manusia di dalamnya dapat ditahan dengan struktur kolom. Yang kedua, balok. Jika kolom memanjang secara vertikal, maka balok adalah struktur horizontal dalam rumah. Struktur ini biasanya berada beberapa sentimeter dari jendela dan pintu rumah. Balok ini biasanya disebut juga dengan lintel. Fungsi utamanya adalah menahan beban dari tembok. Tembok bagian atas sampai ke atas pasti memiliki beban yang cukup berat. Agar tidak menekan kusen pintu atau jendela secara langsung, maka diperlukan struktur balok. Selain itu, fungsi lain dari balok rumah adalah menahan kusen agar tetap kokoh saat ada gempa. Plat lantai berbeda dengan struktur lantai dasar. Jika pada lantai dasar tidak membutuhkan besi cor, maka plat lantai wajib menggunakannya.
Plat seperti ini ada pada lantai yang tidak menempel di permukaan tanah, misalnya lantai 2 bangunan dan seterusnya. Lantai bertingkat tersebut membutuhkan struktur khusus. Biasanya harus dilakukan pengecoran. Ada anyaman besi yang dipasang dengan ukuran berbeda. Semakin tinggi gedung, maka harus menggunakan besi silinder yang lebih besar. Plat lantai kemudian dicor dengan semen, pasir, dan batu koral. Plat lantai pada bangunan bertingkat juga mendapatkan bantuan menahan beban dari balok horizontal. Kedua bangunan ini tersambung dengan besi anyam. Yang ketiga itu rangka bagian atap. Rangka bagian atap. Rangka atap biasanya dari material kayu atau galvalum. Struktur ini terdiri dari bagian reng dan usuk yang tertutup genteng. Rangka atap memiliki fungsi untuk menahan genteng agar bisa stabil. Jika tidak memiliki pengalaman menghitung dan merencanakan struktur bangunan, maka gunakan jasa ahlinya. Manfaatkan bantuan kontraktor atau drafter profesional. Jangan sampai membuat bangunan dengan spesifikasi asal-asalan, karena Indonesia sendiri cukup rawan bencana. Struktur bangunan. Apa itu struktur bangunan? Secara gamblang, struktur bangunan ialah elemen-elemen atau bagian yang merupakan pokok penting berdirinya suatu bangunan seperti atap, dinding, pondasi, dan sebagainya. Struktur ini nantinya akan melengkapi elemen-elemen struktur bangunan lain, seperti pada bagian interior rumah sehingga membentuk suatu kesatuan yang indah dan kokoh. Namun, membangun sebuah bangunan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi untuk sebuah bangunan bertingkat tinggi atau high-rise building. Sangat diperlukan perencanaan pembangunan dengan struktur yang baik dan bertitik pada standar yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Jenis struktur bangunan. Secara umum, terdapat dua macam struktur bangunan, yaitu struktur atas atau upper struktur dan struktur bawah atau lower struktur. Namun ada juga yang membagi ke dalam tiga jenis dengan tambahan struktur tengah. Keduanya boleh saja karena memiliki semua struktur yang diperlukan dalam bangunan. Namun, apa sih sebenarnya struktur atas dan struktur bawah? Struktur atas ialah seluruh komponen yang berada di atas tanah. Fungsinya sebagai penopang bangunan dengan bentuk memanjang ke atas seperti rangka, kuda-kuda, dan balok. Sementara struktur bawah adalah komponen yang bersentuhan langsung dengan permukaan tanah. Komponen ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan memikul beban di atasnya. Di bagian ini harus terdapat pondasi dan struktur basement. Komponen struktur bangunan. Yang pertama, kolom. Kolom dapat diibaratkan sebagai kerangka manusia. Jika terdapat bagian yang rusak, maka akan memengaruhi seluruh ketahanan tubuh. Fungsi kolom sangat krusial sebagai penerus beban langsung ke pondasi. Kolom mempertahankan rumah dari tiupan angin kencang, beban dalam bangunan seperti manusia dan barang-barang, serta pengokoh bangunan agar tak mudah roboh. Struktur kolom yang kuat tersebut menggunakan bahan besi dan beton, di mana gabungan kedua material tersebut tahan akan tarikan dan dorongan. Yang kedua, balok. Jika kolom digunakan sebagai posisi vertikal ke atas, maka balok diletakkan dengan posisi tidur. Balok merupakan penguat horizontal yang berfungsi sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Yang ketiga, plat lantai. Plat lantai biasa disebut dengan lantai tingkat yang letaknya tidak berada di atas tanah langsung. Plat lantai biasa disusun dari balok-balok yang bertumpuk pada kolom struktur bangunan. Bahan plat lantai pun bermacam-macam, mulai dari kayu, beton, dan kayu semen. Sementara sistem plat lantai ada dua, yakni plat satu sistem dan plat dua arah. Yang keempat, tangga. Tangga merupakan penghubung antara lantai satu dengan lainnya. Tangga biasanya terdiri dari komponen berupa plat, bordes, dan anak tangga. Tangga juga memiliki beberapa tipe, yakni tangga membentang horizontal, tangga spiral, tangga melayang, dan tangga terjepit sebelah yang bertumpuk pada balok tengah. Atap. Bagian paling atas bangunan ini tentu wajib ada sebagai pelindung penghuninya. Pembuatan atap biasanya menyesuaikan dengan daerah tempat tinggal. Pembuatan atap harus merencanakan beberapa hal seperti luas area yang harus diberi atap, bentuk dan konstruksi yang diinginkan, serta lapisan penutupnya. Sementara di area atap terdapat
rangka atap, dan penopang rangka atap. Rangka ini berfungsi sebagai penahan beban dari bahan penutup. Sementara bagian yang digunakan untuk menopang rangka atap ialah balok kayu atau baja. Yang keenam, pondasi. Pondasi hampir diketahui oleh masyarakat umum. Bagian yang langsung bertumpu dengan tanah ini jadi penyangga struktur bangunan di atasnya. Pondasi memang dibuat untuk menahan dari gempa, tekanan angin, dan kegiatan metafisik lain yang mampu menyebabkan kerusakan pada bangunan. Pondasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pondasi dalam, pondasi dangkal, dan sumuran. Galian tanah nantinya akan terhubung langsung dengan bagian-bagian yang penting di dalam tanah, seperti adanya bekas pondasi bangunan lama dan akar-akar pohon. Jika pada galian terdapat saluran air, pipa pembuangan, kabel listrik, telepon, maka secepatnya dilapor kepada pihak yang berwenang. Pengerjaan bagian ini biasanya diserahkan ke bagian kontraktor karena segala kerusakan yang terjadi pada pengerjaan galian tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Yang kedelapan, struktur basement. Komponen ini biasanya digunakan pada lahan yang terbatas. Sangat penting untuk merencanakan beban dan metode galian untuk menghindari masalah yang timbul saat pelaksanaan pembuatan seperti penurunan permukaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.